Hari ini kau akan mengambil salah satu keputusan penting dalam hidupmu. Kemana kau melangkah? Kemana kau menuju? Kau sedang mengukir masa depanmu. Memilih perguruan tinggi adalah memilih rumah belajar. Bertemu dengan orang-orang baru di mana kalian akan saling belajar, saling membangun, dan tumbuh bersama. Kau akan bertemu dengan para ilmuwan dan para seniman. Kau akan bertemu pembelajaran dan pengalaman. Kau akan bertemu dengan inspirasi dan kesempatan. Bersama mereka semua, kamu akan mendobrak batasan dan mencapai langit. Dunia yang menawarkan kemungkinan tanpa batas menanti sepak terjangmu. Membangun Indonesia melalui dunia pendidikan. Membangun Indonesia melalui dunia bisnis dan profesional. Melangkahlah bersama Universitas Maju, rumah belajarmu. Hai guys, welcome to Universitas Maju. So guys, see you at Maju. Bye. Kenalan sama Universitas Maju yuk. Yuk.
Hadirin sekalian, rangkaian acara Dies Natalis ke-14 Universitas Macung akan segera dimulai. Sebelum acara kita mulai, marilah kita saksikan bersama tampilan tari Ketek Ogleng, kolaborasi mahasiswi atas nama Rati dan alumni atas nama Seprido. Tari Ketek Ogleng adalah kesenian tari rakyat yang masih melegenda di Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Pacitan, dan Gunung Kidul. Kisah tari Ketek Ogleng menceritakan seekor kera jelmaan Raden Gunung Sari dalam cerita Panji dalam usahanya mencari Dewi Sekartaji yang hilang dari istana. Dalam mengekspresikan tari Ketek Ogleng, gerak-geriknya meniru sekelompok kera putih dengan kelincahan, kebersamaan, semangat, kelucuan, dan atraktif. Iringan tari Ketek Ogleng menggunakan instrumen gamelan Jawa, alat perkusi tradisional, dan olah vokal yang tetap menghadirkan rasa dan nuansa kerakyatan. Tari ini memuat sebuah filosofi luhur yaitu kerja keras, kreativitas, dan kecerdikan Raden Gunung Sari, membawanya pada sebuah tujuan. Semoga dengan tampilan tarian ini, kita semua segenap sivitas akademik universitas mampu mencontoh teladan kerja keras, kreativitas, dan kecerdikan agar apa yang menjadi tujuan universitas bisa tercapai. Mari kita saksikan bersama. Inilah tari Ketek Ogleng.
Hadirin yang kami hormati, acara Dies Natalis ke-14 Universitas Macung akan kita mulai. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang kami hormati, Profesor Insinyur Suprapto DEA, selaku Kepala LL Dikti Wilayah 7 Jawa Timur. Yang kami hormati, Bapak Sugeng Hendarto, selaku Perwakilan Pendiri. Yang kami hormati, Bapak Ti Teguh Kinarto, selaku Ketua Yayasan Harapan Bangsa Sejahtera. Yang kami hormati, Bapak Profesor Dr. Philip K. Wijaya, selaku Penasihat Akademik Universitas Macung. Yang kami hormati, Bapak Dr. Murpin Joshua Semiring SE MSI, selaku Rektor Universitas Macung. Yang kami hormati para Wakil Rektor. Yang kami hormati Dekan di lingkungan Universitas Macung. Yang kami hormati para Kepala Program Studi di lingkungan Universitas Macung. Yang kami hormati seluruh pimpinan unit kerja di lingkungan Universitas Macung. Yang kami banggakan Bapak Ibu dosen dan staf Universitas Macung. Yang kami muliakan seluruh undangan, serta seluruh mahasiswa Universitas Macung yang kami kasihi. Pada hari ini, Rabu 7 Juli 2021, Universitas Macung akan memperingati 14 tahun kelahirannya. Untuk memulai rangkaian acara kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, hadirin yang kami hormati, Senat Akademik Universitas Macung beserta pembina akademik dan penasihat akademik Universitas Macung akan memasuki ruang sidang. Senat Akademik Universitas Macung beserta pembina akademik dan penasihat akademik Universitas Macung memasuki ruang sidang.
menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyikan Mars Universitas Macung. Menyanyikan Mars Universitas Macung. Bersatu tetapkan tekad, membangun harapan bangsa, tingkatkan citra negara, insan berdaya cipta. Dengan berkat rahmat Tuhan, semangat jiwa membara, dan hati nurani luhur, kita maju bersama. Universitas Macung jaya selalu, kami pun siap berpadu. Universitas Macung harumlah namamu, bernama suram berjuru. Majulah kita bersama di dalam persaudaraan, alma mater yang tercinta, Universitas Macung. Bersatu menggapai cita, membina budi pekerti, membentuk pemimpin bangsa, insan muda pemenang. Dengan berkat rahmat Tuhan, semangat jiwa membara, dan hati nurani luhur, kita bina negara. Universitas Macung jaya selalu, kami pun siap berpadu. Universitas Macung harumlah namamu, menyambar suram berjuru. Majulah kita bersama di dalam persaudaraan, alma mater yang tercinta, Universitas Macung. Pada hari ini, Rabu 7 Juli 2021, Senat Akademik Universitas Macung akan melaksanakan sidang terbuka dalam rangka
Dies Natalis ke-14 Universitas Macung. Pembukaan sidang terbuka Senat Akademik Universitas Macung oleh Ketua Senat. Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, sidang terbuka Senat Akademik Universitas Macung dalam rangka peringatan Dies Natalis ke-14 Universitas Macung saya nyatakan dibuka. Selanjutnya, untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan kita, marilah kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua Senat. Untuk mengenang jasa para pahlawan serta para pendiri bangsa, marilah kita menundukkan kepala sejenak dan mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta mulai. Selesai. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Para pendiri dan alumni Sekolah Macung adalah mereka yang berjasa dalam pendirian universitas yang kita banggakan ini. Setiap torehan prestasi, seluruh sivitas akademika Universitas Macung merupakan upaya untuk menunjukkan betapa besar komitmen Yayasan Harapan Bangsa Sejahtera terhadap perkembangan universitas. Pada kesempatan yang istimewa ini, kami mengundang Ketua Yayasan Harapan Bangsa Sejahtera, Bapak Ti Teguh Kinarto, untuk memberikan sambutan dalam rangka peringatan Dies Natalis ke-14 Universitas Macung. Yang terhormat Bapak Ti Teguh Kinarto, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan Harapan Bangsa Sejahtera, para tamu undangan, dan sivitas akademika universitas yang saya banggakan. Pertama-tama atas nama Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan Harapan Bangsa Sejahtera dan sebagai Ketua Umum Yayasan Harapan Bangsa Sejahtera, saya mengucapkan selamat atas Dies Natalis ke-14 Universitas Macung tahun 2021. Kepada segenap warga Universitas Macung, baik dosen, staf maupun mahasiswa, saya mengucapkan selamat bahwa kalian telah bekerja keras, berkontribusi dengan nyata, mempersembahkan waktu, pikiran, ide, tenaga bagi kemajuan dan perkembangan Universitas Macung. Selama 1 tahun berjalan ini, di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, Universitas telah memberikan
menorehkan, memberikan berbagai macam prestasi yang membanggakan, yaitu diantaranya yang pertama, Universitas Machung berhasil mempertahankan posisi sebagai salah satu dari jajaran 100 perguruan tinggi non-vokasi terbaik se-Indonesia. Universitas berhasil menduduki peringkat yang ke-69 nasional bersaing dengan 2.139 perguruan tinggi negeri dan swasta. Universitas Machung juga telah mendapatkan berbagai hibah interinstitusional berkenaan dengan program belajar Kampus Merdeka, yaitu hibah kampus mengajar, hibah PKKM yang jika dinilai dengan materi mencapai lebih dari ratusan juta rupiah. Dan jika dinilai dengan ukuran non-material, maka hibah ini membuka pintu kepada kemungkinan yang lebih luas untuk meningkatkan nama harum universitas di peta pendidikan tinggi Indonesia saat ini. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada Bapak Kepala Lembaga Layanan Perguruan Tinggi Wilayah 7 Jawa Timur, Profesor Dr. Insinyur Suprapto, atas bimbingan dan arahan yang diberikan kepada universitas selama ini. Pada kesempatan yang istimewa ini, kami mohon Bapak berkenan untuk terus membina kami, sehingga universitas boleh menjadi bagian penting dari warga perguruan tinggi swasta di lingkungan lembaga layanan perguruan tinggi wilayah 7, sekaligus mengharumkan nama dengan prestasi dan kontribusi pendidikannya, baik di level nasional maupun di level internasional. Kepada para dosen, staf, dengan latar belakang dan motivasi apapun, saat ini kita adalah satu wadah di universitas yang sama-sama kita banggakan. Yayasan sangat bersyukur bahwa Universitas Machung boleh berisi orang-orang yang berintegritas, berkomitmen tinggi untuk memberikan karya-karya terbaiknya bagi kemajuan mahasiswa dan bagi kemajuan universitas itu sendiri. Kepada pendiri alumni Sekolah Menengah Machung dan anggota Yayasan Harapan Bangsa Sejahtera, saya mengajak Bapak Ibu bersama-sama memakai hari ini saat Dies Natalis ke-14 sebagai momentum untuk menyegarkan komitmen kita dengan hati yang tulus memberikan dukungan untuk perkembangan dan kemajuan Universitas Machung. Pada akhirnya, kepada seluruh hadirin yang saya hormati, saya menutup sambutan saya dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi. Terima kasih kepada Bapak Ti Teguh Kinarto. Kontribusi Machung kepada bangsa juga ditunjukkan melalui penelitian yang telah dilakukan oleh para dosennya. Kali ini, di bidang sastra, sebuah penelitian yang dihasilkan oleh Bapak Wawan Eko Yulianto, PhD. Dan pada hari ini, beliau akan membawakan orasi ilmiah dengan judul Slot untuk Imajinasi dalam Arsitektur Inovasi. Sudahkah kita punya? Bapak Wawan Eko Yulianto, PhD, lahir di Mojokerto, 17 Juli 1980. Menyelesaikan jenjang S1 di Universitas Negeri Malang, jurusan Bahasa dan Sastra Inggris tahun 2004. Lantas, melanjutkan jenjang S2 dan S3 di University of Arkansas, Amerika Serikat. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Program Studi Sastra Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Machung. Yang terhormat, Bapak Wawan Eko Yulianto, PhD, kami persilakan untuk menyampaikan orasi ilmiah. Ibu Bapak pimpinan dan Senat Universitas Machung yang sangat saya hormati. Ibu Bapak pengurus Yayasan Harapan Bangsa Sejahtera yang saya banggakan. Rekan-rekan dosen dan staf Universitas Machung yang penuh semangat. Dan kawan-kawan mahasiswa yang saya cintai. Sudahkah kita punya slot untuk imajinasi dalam arsitektur inovasi kita? Untuk mengawalinya, mari kita mulai dengan melihat kenyataan tentang imajinasi.
Ada dua jenis imajinasi yang dalam bahasa sederhana mari kita sebut imajinasi John Lennon dan imajinasi Shawn Mendes. Kalau kita mencari kata imagination di Google, yang kita dapatkan pertama kali adalah tautan ke video Imagination yang dibawakan oleh Shawn Mendes. Lagu ini kira-kira berkisah tentang seorang lelaki yang mendambakan seorang gadis, tetapi karena si laki-laki tidak berani menyampaikan perasaannya, akhirnya dia melarikan diri ke dunia khayalan. Inilah imajinasi Shawn Mendes. Tapi kalau kita googling dengan kata imagine, kata kerja, yang kita dapatkan adalah tautan ke video Imagine yang dinyanyikan oleh John Lennon. Lagu rilisan tahun 1971 ini berisi ajakan untuk membayangkan situasi yang belum ada atau tidak ada. Kita diajak membayangkan kalau tidak ada negara, mungkin tidak akan ada perang. Imajinasi ini mengajak kita memikirkan lebih dalam kepada masalah yang kita temui. Berimajinasi dan membayangkan sesuatu yang belum ada inilah yang di awal saya sebut sebagai imajinasi John Lennon. Imajinasi Shawn Mendes adalah melarikan diri dari kondisi saat ini. Sementara imajinasi John Lennon mengajak membayangkan sesuatu yang bisa mengatasi permasalahan saat ini. Saya tidak akan menarik kesimpulan bahwa imajinasi generasi dulu lebih baik dari generasi saat ini. Tidak. Yang ingin saya tekankan adalah kita mendapat hasil berbeda dengan menggunakan cara mencari yang berbeda. Dengan menggunakan kata kerja imagine, kita mendapatkan imajinasi John Lennon. Sementara dengan menggunakan kata benda imagination, kita menemukan imajinasi Shawn Mendes. Di hari ini, ketika kita semua bercita-cita untuk menghasilkan inovasi, saat kita mencari di mana inovasi yang bisa memberi solusi, mungkin kita perlu bertanya juga, sudahkah kita menggunakan perangkat yang tepat untuk mencarinya? Sudahkah kita menggunakan cara yang paling tepat untuk menuju inovasi? Dari situ, kita mendapatkan pertanyaan yang lain. Apa cara yang tepat untuk mencari inovasi itu? Saudara-saudara Macungers semua, jawaban pertama dari pertanyaan tadi ditawarkan oleh A.C. Samley dalam buku From Imagination to Innovation. Dalam buku ini, Profesor Samley menekankan pentingnya melibatkan imajinasi dalam proses menuju inovasi. Pada dasarnya, setiap produk baru yang dihasilkan sebuah perusahaan adalah inovasi. Namun, tidak semua inovasi bisa disebut inovasi radikal. Menurut Samley, profesor pemasaran dari University of North Florida, yang telah mendapatkan banyak penghargaan dan gelar kehormatan dari kampus-kampus Amerika Serikat ini, intisari dari inovasi adalah imajinasi. Samley memaknai imajinasi, terpengaruh oleh Alexander Manu, sebagai the ability to form images and ideas in the mind. These images and ideas are of things or events that have never been seen or experienced before. Dengan perkataan lain, imajinasi adalah menggagas sesuatu yang belum pernah dilihat atau dialami sebelumnya. Dalam bahasa kita, intisari inovasi adalah imajinasi ala John Lennon, bukan imajinasi Shawn Mendes. Sebagai seorang ilmuwan yang lebih menekankan kepada praktik, Samley mengajukan langkah-langkah bagaimana menggunakan imajinasi di dalam inovasinya. Dalam pandangan Samley, imajinasi adalah proses menghasilkan pengetahuan. Bagaimana caranya? Pertama, ketika dihadapkan sebuah situasi, kita perlu menggali teori kritis yang mungkin bersentuhan dengan situasi itu. Tahap ini dilanjutkan dengan eksplorasi berbagai masalah yang mungkin ada. Kemudian kita teruskan dengan telaah kritis atas fenomena tersebut yang melibatkan pemikiran bebas. Di akhir proses ini, kita mendapatkan sebuah formulasi masalah yang mungkin tidak kita sadari sebelumnya. Inilah pengetahuan. Setelah itu, baru kita kelola pengetahuan ini dengan kreativitas kita, dan kemudian kita terapkan pengetahuan itu untuk menghasilkan inovasi. Intinya, dengan mengikuti proses imajinasi menghasilkan formulasi masalah yang belum disadari banyak orang, kita akan menghasilkan inovasi yang besar. Sebaliknya, kalau kita hanya mengatasi masalah yang sudah diketahui dengan menggunakan kreativitas, kita akan menghasilkan inovasi yang bertahap. Pengurus YHBS yang telah memberi kita semua kepercayaan, jajaran pimpinan Universitas Macung yang penuh semangat. Imajinasi yang kata Samley tadi sangat vital dalam menghasilkan inovasi radikal adalah satu wilayah yang memiliki posisi eksklusif di dunia sastra. Karya-karya sastra yang dikaji dan tidak henti diciptakan di bidang ilmu sastra adalah hasil imajinasi manusia.
Selaras dengan pandangan Samli, imajinasi dalam karya sastra adalah imajinasi dalam artian menciptakan sebuah pengetahuan baru. Bentuknya bisa bermacam-macam, mulai dari menciptakan imaji yang sepenuhnya baru berdasarkan hasil amatan, maupun menciptakan hal-hal tertentu yang baru sambil memasukkan banyak elemen yang faktual. Seorang penulis bisa menciptakan sebuah karakter baru, dengan nama baru, dengan detail kebiasaan baru, di tempat baru, dan dengan permasalahan yang baru, tapi pandangan hidupnya terinspirasi oleh seseorang di dunia nyata. Dengan membawa pandangan hidup yang nyata ke semesta fiksi, pembaca bisa ikut membayangkan sebuah dunia dengan permasalahan-permasalahannya. Ketika terbayang-bayang dunia tersebut, setelah membaca cerita ini, maka pembaca pun pada intinya juga ikut membayangkan dunia yang sebenarnya. Karena itulah orang tidak berhenti mengkaji novel, film, epik, puisi, lagu, maupun serial Netflix, dan lain sebagainya. Mungkin lebih banyak yang menikmatinya untuk kesenangan, tapi tidak sedikit juga yang membacanya untuk mengetahui potensi karya-karya itu untuk membantu melihat dunia yang lebih besar. Tidak jarang pula imajinasi semacam ini kemudian menjadi inspirasi untuk inovasi lebih lanjut. Daftarnya bisa panjang, tapi perkenankan saya sebutkan satu saja. Dalam hal teknologi, kita bisa menilik novel fiksi ilmiah favorit saya, yaitu 20,000 Leagues Under the Sea, karya novelis Prancis Jules Verne. Novel ini berkisah tentang Kapten Nemo yang menempuh perjalanan menjelajahi semua samudra di kapal selamnya yang bernama Nautilus. Dia bahkan sudah menjelajahi Samudra Selatan, yang baru beberapa bulan lalu dibuatkan namanya oleh para penjelajah National Geographic. Dalam novel ini, tokoh utama meninggalkan daratan karena kecewa dengan imperialisme yang mencengkram negerinya, sebuah kerajaan di Hindia Timur. Dia bangun sebuah kapal selam yang bisa memenuhi kebutuhannya tanpa harus ke darat, sehingga Kapten Nemo bisa mengejar hasrat memperoleh ilmu pengetahuannya. Memang, dalam sejarah, sudah ada berbagai eksperimen kapal selam untuk kebutuhan militer sejak abad ke-17. Namun, sebuah kapal selam berukuran 100 meter dengan teknologi penggerak dan pemenuhan kebutuhan logistik yang canggih belum pernah ada sebelumnya. Jules Verne mengetahui batas terjauh kemampuan dan pengetahuan kita di abad ke-19 itu. Pada kapal selam Nautilus inilah kita menemukan cikal bakal kapal selam nuklir yang ada pada hari ini. Semua ini digagas pada tahun 1869. Di Hindia Belanda, sebagai perspektif, ketika itu di Sabu, NTT terjadi wabah cacar. Dan di Aceh, Sultan Mahmud Syah II meminta perlindungan kerajaan Ottoman untuk menghadapi desakan Belanda. Di sini tampak bahwa imajinasi digunakan oleh Verne dan para penulis fiksi ilmiah untuk melakukan lygometry, yaitu usaha mengukur batas pengetahuan kita. Lygometry berarti mengukur bayang-bayang atau usaha mengetahui apa-apa yang belum kita ketahui atau kuasai. Dengan melakukan itu, dihasilkanlah pengetahuan baru yang dalam hal ini bersifat fiksi. Tentu, ilmu sastra bukan satu-satunya yang menghidupi imajinasi dengan sedemikian rupa. Ilmu humaniora secara umum, yang antara lain mencakup ilmu bahasa, seni, sejarah, filsafat, antropologi, geografi, dan beberapa lainnya, hidup bersama imajinasi, khususnya imajinasi yang terdiri dari teori kritis, berpikir bebas. Ibu, Bapak dosen dan staf Universitas Macung yang sangat saya hargai semua perjuangannya, kawan-kawan mahasiswa yang selalu membuat saya tidak hilang semangat. Terus bagaimana peran ilmu humaniora di dalam laju industri saat ini? Mari kita kembali ke hal pertama yang kita bicarakan tadi. Teknologi dan ekonomi terus mengajak kita berkembang, menciptakan sesuatu yang baru, baik untuk menyelesaikan masalah yang sudah di depan mata, maupun menghasilkan sesuatu yang kelak akan berguna. Ilmu humaniora, kalau kita perhatikan, banyak menjadi bagian dan mendukung segala usaha ini. Sebagai contoh, kemampuan berbahasa dimanfaatkan untuk menjadi penerjemah dan edukator. Kemampuan bernarasi kini berguna di dunia periklanan dan pemasaran, dan hal-hal yang lainnya. Kalau kita hubungkan dengan proyek menghasilkan inovasi seperti yang disampaikan di awal, bidang humaniora menjadi salah satu instrumen untuk mewujudkan inovasi tadi. Namun,
Menurut Gian Piero Patriglieri dalam artikelnya di Harvard Business Review pada tahun 2018, yang kita sampaikan di atas sebenarnya hanya menggunakan ilmu humaniora sebagai pasangan pelengkap. Alih-alih ikut menjadi pembawa kemajuan, seperti status yang sering kita sematkan kepada kekuatan teknologi dan ekonomi dalam perbincangan keseharian, ilmu humaniora memiliki peran melengkapi saja. Penekanan di sini pada kata saja. Dengan menggunakan keluarga sebagai ilustrasi, Patriglieri mengatakan bahwa saat ini kita memperlakukan teknologi sebagai kepala keluarga yang terobsesi karir dengan ilmu humaniora sebagai pasangan stay at home yang bersahaja. Ilmu humaniora juga sering dimanfaatkan dalam productivity hack dan filsafat digunakan untuk membuat strategi, serta membaca fiksi menjadi alat agar kita lebih inspiratif. Padahal, menurut Patriglieri, justru disinilah ilmu humaniora itu mati sedikit demi sedikit. Rekan-rekan semua yang sangat saya hormati, disinilah sepertinya apa yang disodorkan oleh Samli 10 tahun yang lalu dan apa yang dilontarkan Patriglieri 3 tahun yang lalu bertemu. Imajinasi adalah elemen penting dalam usaha mengawali sebuah inovasi yang radikal. Namun, imajinasi di sini adalah sebuah kerja intelektual yang melibatkan pengamatan, penggunaan teori kritis untuk mengeksplorasi masalah, kemudian pemikiran kritis untuk merumuskan sebuah masalah. Dengan pengerahan imajinasi ini, kita merumuskan sebuah masalah. Masalah yang mungkin tidak tampak bagi sebagian besar dari kita saat ini. Disinilah sebenarnya kita bisa menemukan sebuah celah di mana humaniora bisa terlibat dalam kerja inovasi. Ilmu humaniora yang tak henti mengajarkan tentang konteks, mencoba memahaminya, dan kemudian mengajukan sebuah argumen tentangnya, di sini sebenarnya bisa merasa at home. Ketika saya mengatakan kita di sepanjang orasi ini, tentu saya tidak lagi berbicara dari sudut pandang orang disiplin humaniora atau bahkan sastra. Kita di sini adalah manusia yang melakukan berbagai usaha inovasi. Yang di Universitas Macung berarti orang dari disiplin sains teknologi, ekonomi, humaniora, maupun pengelolaan perguruan tinggi. Dengan keterlibatan di wilayah ini, ilmu humaniora tidak hanya menjadi satu di antara banyak instrumen atau sekadar melengkapi untuk mempercantik atau memperhalus perasaan. Dia, ilmu humaniora ini, juga bisa ikut membangun imajinasi yang mengawali sebuah perjalanan menuju inovasi yang radikal. Di tengah gegap gempita kampus Merdeka, Merdeka Belajar, saya berharap kita juga bisa memaksimalkannya dalam membangun imajinasi. Idealnya, bukan mahasiswa dari bidang bahasa saja yang didukung untuk mempelajari dasar-dasar data science, tapi mahasiswa dari bidang teknik industri juga bisa diakomodasi ketika terketuk untuk mempelajari dasar-dasar ilmu politik, meski mungkin awalnya tergerak oleh serial The Game of Thrones. Maka, perkenankan saya menutup ini dengan mengajak mengimajinasikan inovasi sebagai sebuah komputer. Inovasi yang di sini saya maknai sebagai proses menghasilkan produk baru untuk mengatasi masalah kita adalah sebuah perangkat komputer yang kita rakit sendiri, seperti tren di tengah pandemi ini. Di dalam arsitektur komputer inovasi ini ada banyak slot. Ada slot pengembangan software, ada slot pengolahan big data, ada slot proyeksi keuangan, dan beberapa slot lainnya. Nah, mari kita lihat. Apakah kita punya slot untuk imajinasi di dalam arsitektur inovasi ini? Mestinya, imajinasi bisa mendukung kita di tengah situasi perubahan saat ini. Selaras dengan tema Dies Natalis ke-14 ini, In Times of Change, We Adapt and Innovate. Rekan-rekan Macungers dimanapun saat ini Anda berada, terima kasih. Terima kasih atas orasi ilmiah yang telah berkenan disampaikan. Meskipun pandemi melanda negeri, Universitas Macung sejak tahun 2020 hingga saat ini masih tetap optimis maju. Berbagai kesuksesan dan prestasi telah diraih dengan penuh kebanggaan. Tak dapat dipungkiri bahwa tanpa peranan seorang pemimpin yang handal,
maka hasil ini mustahil untuk dicapai. Berikut akan dilaporkan oleh Rektor perjalanan universitas selama 1 tahun ini. Yang terhormat, Bapak Dr. Murpin Joshua Sembiring SEMSI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, om swastiastu, salam kebajikan. Kepada Bapak Ibu, para pembina yang saya hormati, Yayasan Harapan Bangsa Sejahtera, Bapak Ketua Dewan Pengurus, Pak Teguh Kinarto, beserta jajarannya, Ketua Dewan Pengawas dan jajarannya, Bapak Ibu tim 9 yang saya muliakan, semua pimpinan dan sivitas akademika Universitas Macung yang saya cintai, dan para mahasiswa yang saya banggakan, serta Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan. Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas penyertaan Tuhan, sehingga kita semua dapat melalui 1 tahun masa tugas di Universitas Macung ini. Usia 14 tahun bagi Universitas Macung masih tergolong muda sebagai sebuah universitas, namun usia muda bukan berarti belum dapat mencapai prestasi besarnya. Lebih dari 2.000 lulusan Universitas Macung telah kita luluskan dan berkiprah di masyarakat, baik dalam negeri maupun di luar negeri, turut membangun nusa dan bangsa sesuai dengan prinsip Macung minum air ingat sumbernya yang telah ditanamkan selama mereka kuliah. Makna dari prinsip itu adalah bahwa kita harus selalu ingat dari mana kita dapat menikmati keberhasilan hidup saat ini, dan kemudian membalas budi atas apa yang pernah kita terima dari tanah air, bangsa, negara, alma mater, dan keluarga. Dalam pertumbuhannya, siapapun pasti mengalami perubahan-perubahan dalam hidupnya. Tidak terkecuali Universitas Macung. Perubahan itu dapat berjalan bertahap, tapi ada kalanya terjadi secara cepat dan drastis. Yang terjadi seperti pada saat Universitas Macung pada masa-masa mengalami pandemi COVID-19. Saya bersyukur bahwa segenap warga Universitas Macung cukup mampu merespon dan beradaptasi dengan perubahan yang cepat ini. Di zaman yang berubah dan cepat, seluruh warga Universitas Macung dituntut untuk bisa cepat beradaptasi dan berinovasi untuk merespon perubahan itu sendiri. Oleh karena itu, pada Dies Natalis ke-14 ini, tema yang diambil adalah In Time of Change, We Adapt and Innovate. Tema ini mengandung harapan bahwa setiap anggota sivitas akademika Universitas Macung tidak menutup diri, selalu membuka diri, tidak mengurung diri dari kemajuan-kemajuan di segala lini. Seiring dengan pencadangan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, maka Universitas Macung harus bekerja sama lebih erat dengan dunia usaha dan industri, dengan media dan dengan universitas lain. Dengan demikian, setiap potensi yang dimiliki oleh warga Universitas Macung dapat berguna bagi masyarakat sekitar. Bapak Ibu sekalian, mahasiswa juga dapat menuntut ilmu dan mengembangkan diri di mana saja dan kapan saja. Oleh sebab itu, warga Universitas Macung terus rela menjalani proses-proses transformasi yang membutuhkan kerja keras dan pengorbanan untuk menjadi institusi yang lebih mampu menghadapi tantangan zaman, mampu menghadapi beradaptasi masa-masa sulit seperti saat ini walaupun telah meraih berbagai prestasi. Adapun prestasi-prestasi yang telah diraih oleh segenap warga Universitas Macung pada 2020-2021 dapat kami laporkan antara lain. Pertama, peringkat Universitas Macung di tingkat nasional secara institusi masih masuk dalam jajaran 100 besar perguruan tinggi non-vokasi terbaik di Indonesia, walaupun turun beberapa poin dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, Universitas Macung menempati peringkat ke-69 nasional, bersaing dengan ribuan perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Saya mengajak segenap warga Universitas Macung untuk bergandeng tangan, bersama-sama sehati kita akan perbaiki peringkat nasional kita ke depan. Kedua, 4 orang mahasiswa dari Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Sains dan Teknologi, serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis
mendapatkan hibah Indonesia International Student Mobility Awards 2021. Mereka mendapatkan kesempatan untuk menempuh studi selama 6 bulan di Amerika Serikat, di Korea Selatan, dan di Taiwan di universitas-universitas yang ternama. Ketiga, program studi manajemen mendapatkan hibah program kompetisi Kampus Merdeka tahun 2021. Keempat, program studi teknik informatika mendapatkan bantuan kerjasama kurikulum dan implementasi MBKM tahun 2021. Bersama dengan 4 perguruan tinggi swasta di Indonesia dan 3 perguruan tinggi di Eropa mendapatkan hibah dari Erasmus dan Uni Eropa dalam program Interdisciplinary Approach Toward Fostering Collaborated Innovation and Food Waste Management. Keenam, berbagai prestasi dosen diraih di tingkat nasional. Ketujuh, berbagai prestasi akademik dan non-akademik di berbagai bidang yang diraih oleh para mahasiswa Universitas Machung. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, prestasi tentu membutuhkan sumber daya untuk mencapainya. Sumber daya dimanapun selalu ada batasnya. Dengan kerjasama keterbatasan sumber daya dapat diatasi dengan sharing fasilitas dan sumber daya dengan berbagai pihak. Kerjasama antara institusi sangat penting, bukan hanya untuk reputasi, tetapi juga untuk meraih capaian kinerja yang lebih tinggi. Sekalipun di masa pandemi, Universitas Machung terus gencar untuk menjalin kerjasama, baik itu dengan perguruan tinggi lain maupun dengan dunia usaha dan industri, dengan UMKM. Apalagi di era Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, di mana jaringan Universitas Machung dituntut untuk diperluas seluas mungkin untuk turut mensukseskan program nasional ini. Tercatat Universitas Machung telah menandatangani selama ini 118 MOU baru dengan berbagai institusi dalam negeri, melengkapi MOU yang sudah dijalin dengan puluhan institusi lainnya. Sedangkan untuk institusi di luar negeri, Universitas Machung telah menandatangani 12 MOU baru. Tentu saja MOU ini tidak akan menjadi sekedar kertas yang ditandatangani dan diam, namun juga kita sangat mengharapkan melalui MOU ini Universitas Machung bisa bergerak lebih cepat, semakin berinovasi, semakin berprestasi, dan semakin membaktikan diri kepada masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Dalam bidang penelitian, Universitas Machung juga mencatat kenaikan jumlah penelitian yang didanai dari dana hibah Dikti pada periode 2020 ini. Demikian pula dengan kegiatan pengabdian yang didanai oleh dana hibah dari Dikti. Hal ini menunjukkan bahwa langkah Universitas Machung dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tidak terhambat sekalipun masa pandemi. Grafik naik juga dicatat dalam bidang publikasi. Sejumlah 62 publikasi telah dihasilkan. Ini angka yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir sejak berdirinya Machung. Kami mengajak segenap sivitas akademika untuk terus berusaha menaikkan angka-angka ini demi kemajuan Universitas Machung dan demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Di tahun 2020 sampai 2021 ini, berita mengenai prestasi program dan keunggulan Universitas Machung juga telah malang melintang di berbagai media, baik media lokal, regional, nasional maupun internasional. Tercatat ada 22 publisitas di media cetak, 55 publisitas di media online, dan 62 publisitas di media radio. Kita berharap bahwa publisitas ini ditambah dengan iklan-iklan di media akan menambahkan popularitas Universitas Machung di masyarakat, sehingga brand image Machung akan terus diingat dan peminatan juga akan semakin bertambah, sehingga jumlah mahasiswa baru juga akan semakin meningkat, baik di tingkat strata 1 maupun di strata S2. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, banyak para pimpinan perusahaan dan institusi pengguna atau user lulusan Machung telah menyatakan kepuasannya atas kualitas lulusan yang memiliki kompetensi dan kesiapan yang baik, karakter kerja yang unggul, dan berkemampuan trilingual. Keunggulan karakter lulusan Machung adalah hasil dari pembinaan karakter yang panjang berdasarkan 12 value atau nilai Machung yang ditanamkan oleh para pendiri Universitas Machung.
serta pusat karir yang dikoordinasikan oleh bagian kemahasiswaan dan alumni, pusat karir pendidikan karakter, kepemimpinan dan mata kuliah umum. Bapak Ibu sekalian, capaian-capaian tersebut tentu bukan hanya 1 atau 2 orang yang berupaya, tetapi merupakan kerjasama, kerja tim dari semua pihak pemangku kepentingan di lingkungan Universitas Macung. Mulai dari para pendiri, pembina Yayasan Harapan Bangsa Sejahtera, para pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, saya bersama para pimpinan Universitas Macung pada saat ini, pada saat yang berbahagia ini menyampaikan banyak terima kasih kepada para pendiri yang dimotori oleh Bapak Sugeng Hendarto dan Yayasan Harapan Bangsa Sejahtera yang dipimpin oleh Bapak Ti Teguh Kinarto dan para dewan pengawas, tim 9 yang dengan semangat tinggi terus memonitor, mendampingi perkembangan operasional di Universitas Macung ini. Terima kasih juga atas dukungan terus-menerus untuk kemajuan Universitas Macung. Terima kasih juga kepada dosen dan tenaga pendidikan yang telah bekerja keras mendidik mahasiswa dan memajukan Universitas Macung. Kepada para alumni, terima kasih atas support terhadap adik-adik angkatannya dan kepada para mahasiswa atas prestasi-prestasi yang telah diraih dan mengharumkan nama alma mater. Bapak Ibu sekalian, kiranya dengan dukungan berbagai macam pihak, nama Universitas Macung dapat semakin berkibar, semakin jaya, semakin berkontribusi nyata, semakin diminati oleh bangsa dan masyarakat Indonesia sebagai insan akademik yang berdaya cipta. Jayalah Universitas Macung, jayalah Indonesia, salam sehat, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Dr. Murping Joshua Sembiring SEMSI. Sebagai bentuk apresiasi kepada para pegawai yang telah mengabdi selama 10 tahun di Universitas Macung, maka pada kesempatan yang berbahagia ini, Universitas Macung memberikan penghargaan 10 tahun pengabdian kepada Bapak Ibu yang akan kami sebutkan namanya. Penghargaan 10 tahun pengabdian pertanggal 7 Juli 2021 diberikan kepada Bapak Trianom Suryandaru Esos, Bapak Yudi Kurniawan Eskom MMT, Bapak Lim Gaisin SE Embus PhD, Ibu Neni Diahandayani Esos, Bapak Ronald Dwi Nompunu STMT, Saudari Senia Oktavia Esos, Bapak Yosep Christian, Bapak Hadi Sucahyo, Bapak Tatas Hardo Paningti Jati Broto Sudarmo PhD, Bapak Antono Wahyudi SSM Pil, dan Bapak Tomo Wahyudi. Terima kasih kepada para dosen serta tenaga kependidikan yang mendapat penghargaan. Sebagai bentuk apresiasi kepada para pegawai yang telah purna tugas di Universitas Macung, maka pada kesempatan yang berbahagia ini, Universitas Macung memberikan penghargaan. Ibu DRA Maria Lucia Luciana MPD, Bapak Lasmiadi, Bapak Wijianto, dan Bapak Edi Prayitno. Hadirin yang kami hormati, pendiri Universitas Macung percaya bahwa setiap prestasi dan kinerja yang luar biasa harus mendapatkan apresiasi lebih. Bapak Sugeng Hendarto mewakili seluruh pendiri Universitas Macung memberikan Sugeng Hendarto Awards kepada para dosen, tenaga kependidikan, staf pendukung, mahasiswa dan unit kerja di lingkungan Universitas Macung sesuai dengan kategori sebagai berikut. Lecturer of the Year, kategori S2 non-JAD diraih oleh Reni Indrawati STP MNAT SC. Kategori asisten ahli diraih oleh Rolando S. Farm MSc.
Kategori lektor dan S3 non-JAD diraih oleh Dr. Eng Leni Juliati, SSI MN. Kategori lektor kepala dan guru besar diraih oleh Dr. Ana Triwijayati, SE MSI. Kategori Best in Teaching diraih oleh Tarsisius Renal Suganda, SE MSI. Kategori Best in Research and Publication diraih oleh Dr. Eng Leni Yuliati, SSI MN. Kategori Best in Community Service diraih oleh Dr. Ana Triwijayati, SE MSI. Kategori Dean of the Year diraih oleh Dr. Kesrilia Rega Prilianti, SSI MSI. Head of Study Program of the Year Yuswono Hari STMT. Head of Unit of the Year diraih oleh Prita Ika Dewi STP. Staff of the Year diraih oleh Yeskiel Stephen Kurniawan, SSI MN. Supporting Staff of the Year diraih oleh Wastam Wahyudi, Dedi Sundandoko, Hadi Sucahyo, dan Ahmad Badri. Achievement Ambassador diraih oleh Saudari Siti Gwina dari Sasing 2018. Academic Ambassador diraih oleh Saudara Georgius Bonaventura dari Akuntansi 2018. Leadership Ambassador diraih oleh Saudari Fiona Benita dari Manajemen 2018. Selamat kepada para dosen, tenaga kependidikan, staf pendukung, dan mahasiswa yang menerima penghargaan Sugeng Hendarto Awards. Universitas Macung dari hari ke hari semakin menunjukkan identitas dirinya. Sebagai universitas yang tangguh dan dewasa, hal ini tidak akan mungkin terjadi tanpa ada kerjasama yang baik dengan berbagai pihak. Inilah sambutan dan ucapan selamat dari beberapa rekan kerja universitas. Selamat menyaksikan. Tidak terasa hari ini Universitas Macung sudah berumur 14 tahun. Saya mengikuti pertumbuhannya sama seperti melihat anak tumbuh besar dan menjadi manusia yang berguna. Saya merasa senang sekali. Saya mengharapkan ke depan Universitas Macung makin maju, makin sukses di bawah pimpinan seluruh eksekutif dan akademisi yang selalu peduli, semangat, dan tidak pernah putus asa untuk tetap berjuang dengan menghasilkan lulusan yang sukses di masyarakat, membanggakan keluarga, dan mengharumkan nama bangsa dan negara. Yayasan telah ikut serta aktif, terus membantu, mendukung, memberi semangat. Ini sungguh luar biasa. Saya merasa bersyukur dan terima kasih. Zaman terus berubah, kita juga harus terus mengikuti. Masa sulit apapun tidak membuat kita berhenti, dan sukses pasti akan hadir pada manusia yang berani berjuang. Selamat Disnatalis ke-14 Universitas Macung. Selamat ulang tahun ke-14 Universitas Macung. Tantangan ke depan tentunya akan semakin berat
Namun semoga segenap Macungers mampu bekerjasama, berkolaborasi, dan menyatukan langkah untuk mempertahankan kejayaan Universitas Macung. Dirgahayu Universitas Macung, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun yang 14 untuk Universitas Macung. Sungguh perjalanan yang luar biasa di usia yang ke-14 tahun ini, bahwa Universitas Macung telah memiliki banyak prestasi. Harapannya ke depan semoga Universitas Macung semakin maju, semakin berkembang, dan berkontribusi bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih. Selamat pagi untuk semuanya. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Dies Natalis Universitas Macung yang ke-14. Kalau dihitung dalam umur manusia, 14 tahun termasuk dalam usia remaja. Namun kita patut bersyukur dalam usia remaja, Universitas Macung telah tumbuh menjadi satu perguruan tinggi yang diperhitungkan di tingkat nasional, karena dalam klasterisasi, Macung termasuk dalam 100 besar perguruan tinggi di Indonesia. Nah, harapan saya ke depan adalah sesuai dengan rencana pengembangan Universitas Macung untuk 500 tahun, saat ini berada di tahapan pengembangan yang pertama, yaitu tahun 2007 sampai dengan 2025. Sasaran yang ingin dicapai di akhir tahun 2025 yang diawali dengan tahun 2021 ini adalah to be a living example, menjadi teladan hidup baik secara institusional dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh para dosen, mahasiswa, dan didukung oleh semua staf yang ada. Semoga tujuan tersebut dapat terwujud. Sekian dan terima kasih. Di hari yang berbahagia ini, saya mengucapkan Dirgahayu Universitas Macung. Semoga di usia perjalanan perjuangan yang ke-14 tahun ini, Universitas Macung semakin sukses, semakin nyata kontribusi dan prestasinya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jayalah universitasku, kami bangga menjadi bagian dari kiprahmu. In times of change, we adapt and innovate. Annyeonghaseyo, Universitas Macung. Sengil Cuka Hamnida, Domanen Cokbogwa, Ponjongel Giwon Hamnida. Universitas Macung, saya Renald di Korea. Saya ucapkan selamat Dies Natalis yang ke-14. Semoga semakin maju, berkembang, inovatif, dan selalu berkontribusi positif bagi sesama. Bravo, UMC! Provisiat Universitas Macung untuk Dies Natalis yang ke-14. Telah banyak pencapaian yang telah kami peroleh, salah satunya dari kami Prodi Farmasi yang saat ini telah mencapai akreditasi B, dan juga prestasi yang diraih oleh mahasiswa kami baik pada tingkat nasional maupun internasional. Harapan kami pada usia yang ke-14 tahun ini, Universitas Macung semakin berkembang, mampu beradaptasi dengan perubahan, serta mampu terus berinovasi dan mampu bersaing di kancah internasional. Selamat untuk Universitas Macung atas pencapaiannya selama ini. Selamat ulang tahun ke-14 untuk Universitas Macung tercinta. Terima kasih sudah menjadi keluarga besar saya yang kedua, rumah kedua, dan tempat belajar saya khususnya selama 13 tahun ini. Semoga Universitas Macung semakin berprestasi, berjaya, dan sukses menjadi a living legend. I am proud to be a Macungers. 大家好，我是邱岭凤，是马中大学中文系大四的学生。今年是马中大学成立14周年，我希望马中大学的发展越来越好，越来越多学生进入在马中大学上学。祝所有马中大学的学生继续努力，实现梦想。我也希望病情早日结束。 愿大家都平安健康，谢谢大家。 Happy 14th birthday, Universitas Macung. I am so grateful and proud to be part of the Macung family. Despite only being 14 years, Macung has accomplished so many successes and achievements. I hope to grow with Macung, to contribute more to society and also give back to my nation. Happy birthday! Yang berbahagia,
Sivitas Akademik Universitas Majung. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera. Saya, Suster Margaret, mewakili SMAK Santa Maria, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-14. Semoga Universitas Majung yang sekarang telah eksis semakin berkibar dalam membangun generasi muda yang berkarakter, bersatu dalam keberagaman, membangun sikap nasionalisme yang mendorong Indonesia terus maju. Viva Majung, viva generasi muda, Indonesia Jaya. Terima kasih. Saya, Romo Ignatius Abadi Ordo Karmel, Kepala SMA Katolik Santo Albertus Dempo Malang, mengucapkan selamat dan profesiat kepada Universitas Majung dalam Dies Natalis yang ke-14. Semoga Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati, sehingga keluarga besar Universitas Majung senantiasa tumbuh dan berkembang dalam pelayanan. Tuhan memberkati. Bapak Rektor yang saya hormati serta hadirin yang kami muliakan, SMAK Kolese Santo Yusuf Malang mengucap selamat dan sukses atas Dies Natalis ke-14 Universitas Majung. Semoga senantiasa diberkati Tuhan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan tinggi yang berkualitas, berkarakter, dan berinovasi sebagai insan akademik yang berdaya cipta. Dirgahayu Universitas Majung dan tetap bersemangat. Kami keluarga besar Bank OCBC NSP Malang mengucapkan Happy Birthday Universitas Majung. Semoga Universitas Majung semakin berjaya dan terus berkarya menghasilkan generasi muda yang bermutu dan bermanfaat bagi sesama. Halo, kami dari Miss Group mengucapkan selamat ulang tahun untuk Universitas Majung yang ke-14. Semoga di usia yang ke-14 tahun ini, semua harapan dan cita-cita dapat terwujud. Semakin sukses dan terus berkarya, menghasilkan lulusan terbaik yang siap dalam memasuki dunia kerja. Sukses selalu dan stay safe. Selamat atas Dies Natalis Majung yang ke-14. In time of change, we adapt and innovate. Saat ini adalah saatnya terjadi perubahan besar di dunia. Inilah saat kesempatan bagi Majung untuk beradaptasi dan melakukan inovasi-inovasi yang hebat. Yakin, ya Majung bisa maju dengan lebih cepat saat pandemi ini berakhir. Selamat sekali lagi atas ulang tahun Majung yang ke-14. Menginjak usia ke-14, Universitas Majung telah banyak melahirkan alumni. Alumni Majung adalah aset bangsa dan negara. Mereka tersebar di seluruh pelosok negeri dan luar negeri. Melalui mereka, nilai-nilai Majung diwartakan. Inilah ucapan selamat dari alumni Majung. Selamat menyaksikan. Halo, perkenalkan saya Figur, saya alumni Prodi Farmasi Universitas Majung. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-14 untuk Universitas Majung. Jika boleh mengutip salah satu penggalan lirik Mars Majung, beginilah bunyinya. Universitas Majung, harumlah namamu, menyebar seluruh penjuru. Begitu pula harapan saya, semoga Universitas Majung selalu senantiasa menyebarkan energi positif dan inovasinya ke seluruh penjuru negeri bahkan dunia. Jayalah selalu Universitas Majung, sukses selalu. Selamat ulang tahun yang ke-14 Universitas Majung. Semoga kedepannya makin maju dan berkembang, makin berdampak bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan kemajuan budaya generasi muda bangsa Indonesia. Saya Elizabeth Gracia Putri, alumni Prodi Farmasi Angkatan 2014 yang sedang menempuh pendidikan postgraduate di Sydney, Australia. Halo, saya Dita, alumni Sastra Inggris 2012 dan juga sebagai founder Humas Now Dita Course mengucapkan Happy 14th Anniversary Majung University. Semoga Universitas Majung semakin sukses
dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa yang berdampak bagi bangsa dan negara, serta menjadi kampus terbaik di dunia. Hai, saya Lisa Novena, seorang graphic designer. Saya Evelyn Gultom, seorang animator. Kami alumni angkatan 2015 program studi DKV. Ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-14 untuk Universitas Machung. Semoga makin jaya, berkembang, sukses, dan selalu menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas. Universitas Machung, jayalah selalu! Hai Universitas Machung, nama saya Frans Pratama dari Teknik Informatika Angkatan 2011. Saat ini saya sedang berdomisili di Korea Selatan. Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-14 untuk Universitas Machung. Tidak terasa sudah 14 tahun Universitas Machung mengabdi untuk bangsa Indonesia ini. Semoga di ulang tahun yang ke-14 ini Universitas Machung semakin jaya dan semakin maju untuk melahirkan bibit-bibit unggul untuk membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar dan bangsa yang maju. Selamat ulang tahun Universitas Machung, jaya selalu. Tachiehao, hai semuanya, perkenalkan nama saya Felicitas Natasha. Saya alumni Teknik Industri Universitas Machung Angkatan 2016, winner Machung Ambassador 2018. Saat ini saya sedang bekerja sebagai analis kredit di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Universitas Machung yang ke-14. Semoga Universitas Machung dapat semakin jaya, semakin sukses, dapat selalu bersaing dengan universitas lain, nasional maupun internasional. Semoga dapat selalu menciptakan alumni mempunyai kualitas yang tinggi, dapat bersaing di dunia kerja, dan juga mencerminkan 12 nilai Machung di dalam dirinya masing-masing sebagai karakter yang kuat dari Universitas Machung. Semoga Universitas Machung dapat selalu dan terus mendukung mahasiswanya untuk berprestasi secara internal maupun eksternal, akademik maupun non-akademik. Terima kasih atas pengalaman belajar yang sangat luar biasa berharga untuk saya pribadi selama 4 tahun belajar di Universitas Machung. Jayalah terus alma materku, Universitas Machung. Hai, saya William dari program studi sastra Inggris Angkatan 2016. Saat ini saya sedang bekerja di sebuah perusahaan manufaktur dan juga sedang melanjutkan studi saya S2 di Universitas Machung juga, yaitu Manajemen Inovasi. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Universitas Machung yang ke-14. Harapannya adalah yang pertama, Universitas Machung selalu menjadi tempat terlahirnya para pemimpin baru. Karena di Universitas Machung saya belajar banyak sekali mengenai kepemimpinan, mulai dari mata kuliah satu, terus juga ada di organisasi-organisasi yang bisa kita pakai sebagai wadah kita untuk belajar mengembangkan diri kita. Nah, lalu yang kedua, Universitas Machung juga semakin berkembang dan juga semakin banyak yang mau belajar di Universitas Machung, semakin banyak nih pendaftar mahasiswa barunya. Saya sangat senang karena di Universitas Machung tidak ada namanya ospek yang harus peluncuran, pakai seragam, pakai atribut apa kayak gitu. Tapi di Universitas Machung dirubah menjadi atau diganti menjadi Machung Festival. Ini adalah kegiatan yang sangat-sangat baik menurut saya, sangat luar biasa, dan itu menjadi sebuah daya tarik Universitas Machung sendiri. Karena apa ya? Ya ini keunikan dari Universitas Machung. Terakhir, semoga Universitas Machung juga penerapan 12 nilai Machung ini dapat tersebar luas dan diketahui oleh masyarakat luas di Indonesia, karena ini adalah nilai-nilai yang sangat-sangat luar biasa. Ya, itu menurut dari saya. Terima kasih. Jika minum air, jangan lupa sumbernya. Semangat buat Universitas Machung. Nama saya Alan Darmawan. Saya adalah alumni Universitas Machung angkatan tahun 2012, jurusan Manajemen Pemasaran. Saat ini saya bekerja di NetEase Games China. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-14 kepada Universitas Machung. Semoga Machung semakin berjaya dan terus menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas. Halo, nama saya Ferry Setiawan. Saya dari program studi Teknik Informatika Angkatan 2011. Saat ini saya sedang bekerja sebagai postdoctoral researcher di Department of Statistics and Data Science Yonsei University, Korea Selatan. Dirgahayu 14 tahun Universitas Machung. Semoga Universitas Machung terus hadir di tengah masyarakat, memberi warna, memberi inspirasi dan kontribusi bagi masyarakat. Semoga Universitas Machung senantiasa berkarya
dengan melahirkan insan akademik yang unggul untuk menciptakan inovasi-inovasi yang baru demi Indonesia maju. Sebagai alumni, saya merasa bangga atas semua pencapaian dari Universitas Majung. Sekali lagi, selamat ulang tahun ke-14 kepada keluarga besar Universitas Majung dan tetaplah jaya. Halo, saya Rizaldi Halim Hadian, alumni Universitas Majung tahun angkatan 2007, program studi Sistem Informasi. Dan saat ini saya bekerja di PT Astra Grafia Tbk, sebuah perusahaan grup Astra yang bergerak di bidang IT and Services. Dan saya saat ini dipercaya menjadi Business Development Department Head. Dan di momen ini saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Universitas Majung yang ke-14. Semoga Universitas Majung melalui seluruh sivitas akademikanya, melalui seluruh alumni-alumninya semakin banyak menebar manfaat bagi masyarakat melalui karya. Universitas Majung dahsyat. Pengumuman lomba. Dalam rangka Disnatalis ke-14 Universitas Majung mengadakan berbagai lomba. Berikut adalah rangkaian lomba dalam rangka Disnatalis ke-14. Lomba mengajar virtual kategori SMA. Juara 1 diraih oleh Bapak Ivan Andriado SPD dari SMA N2 Malang. Tahukah kalian bahwa fenomena yang tergambar pada dua anak di samping jadi dapat kita tarik keyboard? Ingat ya sobat, kita harus selalu memakai masker, cuci tangan, dan juga menjaga jarak dimanapun kita berada. Juara 2 diraih oleh Bapak Franz Isharyanto Halim dari SMK N2 Cipunagara. Welcome to Lupus Tonyo Channel. I am Mr. Frank. Pertama, penjelasan singkat simple present tense. Saya juga sudah membagikan link atau tautan, kalian tinggal download atau... Juara 3 diraih oleh Bapak Fendi Indra Marosa dari SMA N10 Malang. Inovasi pembelajaran pada waktu new normal. Aku ketabrak papan tulis loh. Tabrak papan tulis. Pada gacer tahun ini juga terdapat sebuah papan tulis sebagai media diskusi persutadi. Juara 1 akan mendapatkan sertifikat dan uang tunai sebesar Rp3.500.000. Juara 2 akan mendapatkan sertifikat dan uang tunai sebesar Rp2.500.000. Dan juara 3 akan mendapatkan sertifikat dan uang tunai sebesar Rp1.500.000. Lomba mengajar virtual kategori SMP. Juara 1, Setiana MPD dari SMP Dharma Bangsa. Ya, kali ini kita akan belajar tentang hubungan antar sudut. Dengan ruas garis GH itu dipotong oleh ruas garis CD. Kira-kira bagaimana menurut kalian setelah belajar tentang hubungan antar sudut? Juara 2 diraih oleh Bapak Soifuddin SPD dari SMP NU Suruh. Jadi pembelajaran saat ini adalah pembelajaran daring. Saya yang menunjukkan cara pembuatan dari. Nah, setelah itu kita start. Juara 3 diraih oleh Ibu Nurlaila dari SMP Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. For some of you, this topic is very basic. The first thing that you will need to say when you introducing yourself is greeting. Juara 1 akan mendapatkan sertifikat dan uang tunai sebesar Rp3 juta. Juara 2 akan mendapatkan sertifikat dan uang tunai sebesar Rp2 juta. Dan juara 3 akan mendapatkan sertifikat dan uang tunai sebesar Rp1 juta. Yang ketiga, lomba menulis surat kategori siswa-siswi SMA dan sederajat. Juara 1 diraih oleh Saudari Tesalonika Sinta Ratriani dari SMA N5 Tambun Selatan. Juara 2 diraih oleh Saudari Dias Ferindo Maisha Putri dari SMA N4 Malang.
Juara 3 diraih oleh Saudara Bayu Angga Syaputra dari SMAN 6 Malang. Juara 1 akan mendapatkan sertifikat, uang tunai sebesar Rp1.500.000 dan potongan UKT sebesar Rp12 juta jika mendaftarkan kuliah di Universitas Machung. Juara 2 akan mendapatkan sertifikat, uang tunai sebesar Rp750.000 dan potongan UKT sebesar Rp10 juta jika mendaftar kuliah di Universitas Machung. Juara 3 akan mendapatkan sertifikat, uang tunai sebesar Rp500.000 dan potongan UKT sebesar Rp8 juta jika mendaftar kuliah di Universitas Machung. Selamat kepada para pemenang. Panitia akan menghubungi pemenang untuk teknis pemberian hadiahnya. Penutupan sidang terbuka Senat Universitas Machung dalam rangka Dies Natalis ke-14 oleh Ketua Senat Universitas Machung. Penutupan sidang terbuka Senat Akademik Universitas Machung. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sidang terbuka Senat Akademik Universitas Machung dalam rangka peringatan Dies Natalis ke-14 Universitas Machung saya nyatakan ditutup. Senat Akademik Universitas Machung beserta pembina akademik dan penasihat akademik Universitas Machung meninggalkan ruang sidang. Senat Akademik Universitas Machung beserta pembina akademik dan penasihat akademik Universitas Machung meninggalkan ruang sidang. Dengan demikian, seluruh rangkaian acara Dies Natalis ke-14 telah usai. Terima kasih kepada Senat Akademik Universitas, segenap jajaran pimpinan Universitas Machung, para dosen, staf, dan mahasiswa yang telah bekerja dengan sangat luar biasa selama ini. Semoga di masa mendatang sinergi ini tetap terjaga dan menjadi semakin erat. Tak lupa kami sampaikan pula, terima kasih kepada para pendiri Universitas Machung, pengurus Yayasan Harapan Bangsa Sejahtera yang selalu mendukung dan memberikan ruang untuk berkembang bagi Universitas Machung. Kiranya kemajuan Universitas Machung saat ini dan di masa yang akan datang dapat lebih membanggakan bagi yayasan, para pendiri yayasan, dan seluruh alumni Sekolah Machung yang tersebar di segala penjuru dunia. Akhirnya, kami sampaikan terima kasih kepada seluruh undangan, dosen, staf, dan mahasiswa Universitas Machung yang telah berkenan hadir dan mengikuti rangkaian acara Dies Natalis ke-14 Universitas Machung. Tak lupa, kami ucapkan terima kasih kepada PT Wings Surya yang telah menjadi sponsor tunggal. Untuk menutup rangkaian acara ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, tiada gading yang tak retak, kami mohon maaf bila selama acara terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih dan sampai jumpa.